dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin tanya kepada anak-anak. Anak-anak pernah dengar tidak tentang pertumbuhan dan perkembangan? Nah, Ibu. Oke, kalau anak-anak pernah dengar, Ibu komentarnya apa yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan, atau apa pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Mungkin Anak Dewi bisa kasih tahu Ibu apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah satu proses bertambahnya ukuran pada tumbuhan atau pertumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk Anak Dewi. Betul ya anak-anak, bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran, volume atau tinggi pada suatu tumbuhan atau makhluk hidup. Nah, anak-anak, Ibu meminta tolong untuk bantu Ibu untuk menampilkan media ajar kita pada hari ini. Pertumbuhan. Jadi tadi pengertian pertumbuhan apa, anak-anak? Proses bertambahnya ukuran. Coba Anak Dewi tulis tadi jawabannya apa? Betul ya. Jadi pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran, volume, tinggi dari suatu tanaman. Nah, lalu apa sih itu perkembangan? Ada yang tahu perkembangan itu apa? Mungkin Anak Feli. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Bagaimana proses Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Anak Feli. Ya, betul ya. Bahwa perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan dari makhluk hidup atau dari tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah kasih contoh. Coba anak-anak lihat di depan. Nah, ini ada biji mangga. Ketika ditanam mulai tumbuh akar. Habis setelah itu tumbuh akar dan tunas, tumbuh menjadi pohon kecil, tumbuh menjadi pohon mangga, berbunga, lalu berbuah. Itu berarti tumbuhan mangga tersebut mengalami kedewasaan fungsi organnya, sehingga dia bisa menghasilkan buah yang bisa kita nikmati secara bersama. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Atau contoh lainnya itu pada makhluk hidup seperti kita manusia, kita bisa lihat di sini, yaitu ada mulai dari bayi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Itu contohnya pada manusia. Anak-anak ingin bertanya atau sudah paham? paham, Ibu. Nah, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, betul sekali. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada di sini, yaitu pertama nutrisi, cahaya. Di sini cahaya matahari ya anak-anak. Karena nanti bisa juga ada yang berpikiran cahaya ilahi. Itu bukan, oke? Yang betul itu cahaya matahari. Baik, Ibu. Cahaya matahari, suhu dan air. Oke, kita akan bahas pertama itu adalah nutrisi. Ada yang tahu pengertian dari nutrisi atau fungsi dari nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan?
kuning itu termasuk dia kekurangan nutrisi atau tidak? Termasuk. Ya, betul sekali. Jadi ketika anak-anak menemukan suatu tanaman atau pohon yang daunnya berwarna kuning, berarti itu menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut itu kekurangan nutrisi sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut daunnya berwarna kuning. Nah, coba anak-anak lihat di sini. Nah, di sini kekurangan nutrisi. Nah, kalau misalnya tumbuhan tersebut kekurangan zat besi, yang terjadi adalah daun mudanya itu berwarna kuning atau berwarna putih. Dan di sini juga ketika tumbuhan itu kekurangan kalsium, yang terjadi adalah daunnya itu menjadi kerdil. Seperti itu anak-anak. Oke. Yang berikut adalah cahaya matahari. Kenapa tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, betul sekali. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari itu adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, Ibu ingin tanya, ada tidak dari kalian yang tahu rumus kimia dari proses fotosintesis? Ada? Tidak? Nah, rumus kimia dari proses fotosintesis itu adalah 6CO2 ditambah 12H2O ditambah cahaya menghasilkan C6H12O6 ditambah E6H2O. Itu adalah rumus kimia dari proses fotosintesis. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, oke, kita lanjut dari yang ketiga, itu adalah suhu. Kenapa pertumbuhan dan perkembangan itu memerlukan suhu? Atau pertanyaannya, suhu itu dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu untuk apa? Misalnya begini, kalau suhu terlalu tinggi, yang terjadi pada tanaman tersebut apa? Iya. Terus kalau suhunya tidak terlalu tinggi atau rendah, berarti yang terjadi pada tanaman tersebut adalah mati. Jadi untuk suatu tanaman itu bisa bertumbuh dengan bagus, daunnya bagus dan tinggi, berarti suhunya harus seimbang. Nah, seperti itu. Jadi ketika suhu semakin tinggi suhu, maka pertumbuhan tanaman itu akan semakin tidak bagus. Jadi untuk itu harus seimbang suhunya supaya tanaman itu bagus. Oke. Dan yang terakhir ini adalah air. Air sangat diperlukan oleh tumbuhan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan karena melalui air juga akan terjadi proses fotosintesis ini. Anak-anak bisa lihat air dan mineral. Dari situ naik. Nah, energi cahaya matahari kena di pohon tanaman ini. Nah, dari proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan glukosa dan jadi baik, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu faktor internal dari yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu faktor internalnya? Oke, silakan Anak Dewi, silakan ditulis. Perkembangan itu ada dua, yaitu gen dan hormon. Anak-anak, kalian tahu apa itu gen dan apa itu hormon? Anak ini mungkin tahu itu hormon itu apa? Tidak tahu. Ada yang tahu hormon itu apa?
Nah, oke anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah kasih hormon pada tumbuhan yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Ibu kasih itu ada beberapa, yaitu auksin, yaitu yang fungsinya adalah merangsang perpanjangan sel terutama pada titik tumbuhan dan mempercepat diferensiasi. Itu contoh hormon yang terdapat pada tumbuhan. Dia membantu merangsang dan perpanjangan sel pada tumbuhan tersebut. Nah, kalau gen, ada yang tahu gen itu apa? Ya, silakan Anak Dewi. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Anak Dewi. Ya, betul ya. Kalau gen. Lalu faktor-faktor eksternal. Ada yang tahu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ya, silakan Anak Santi. Faktor eksternal seperti makanan, terus cahaya matahari. Ya. Oke, silakan ditulis Anak Santi. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Anak Santi. Ya, betul. Nutrisi. Ada lagi? Ada lagi yang tahu selain nutrisi? Oke, silakan Anak Dewi. Ada lagi? Ya, silakan Anak Dewi. Ada lagi? Ya. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Ada yang tahu hasil dari proses fotosintesis? Ya, betul. Yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu adalah glukosa dan oksigen. Nah, oksigen ini adalah yang kita hirup setiap hari. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan. Bagi menjadi 2 kelompok. Kerjakan LKPD yang diberikan. Di situ Ibu sudah kasih petunjuknya. Silakan anak-anak lihat.
Baik,